Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Saya harap semuanya baik-baik saja. Dan sekarang ini kita sedang melaksanakan program belajar dari rumah atau BDR SMK Muhamka. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak belajar meski dalam masa pandemi seperti ini. Kita harus terus belajar agar proses pencapaian cita-cita kita akan terus berlanjut dan sukses di kemudian hari. Di BDR yang pertama ini untuk pelajaran bahasa Inggris ada materi yang akan saya sampaikan. Tetapi sebelum masuk materi, ada pesan terlebih dahulu terkait dengan COVID-19. Nih. Jadi penting buat kita untuk tahu bagaimana cara mencegah penyebaran atau penularan COVID-19. How to prevent the spread of COVID-19 in 7 steps. 7 langkah mencegah penyebaran atau penularan COVID-19. Yang pertama tentu kita sudah paham semua, yaitu wash your hands regularly with soaps and water or clean them with alcohol based hand rub. Ini mencuci tangan ya, sudah paham semua. Yang kedua adalah jaga jarak. Yang ketiga tidak memegang wajah. Kemudian yang keempat adalah menutup mulut ketika sedang bersin gitu. Kita bisa menggunakan masker. Kemudian di rumah saja. Nomor 6 adalah kita harus menghindari aktivitas yang berhubungan dengan asap dan seterusnya. Kita harus menjauh dari itu. Siapa tahu kita punya masalah untuk paru-paru kita. Nomor 7 adalah mempraktekkan tentang physical distancing atau jaga jarak itu harus kita patuhi betul agar penularan COVID-19 tidak semakin parah, tidak semakin menjalar. Peduli kita, peduli untuk kita semua, untuk kesehatan kita semua, dan untuk kebaikan kita. Sepakat ya? Nah, sekarang kita masuk ke sesi pelajaran, yaitu materi yang ingin saya ketengahkan pada kesempatan kali ini adalah ini dia, asking and giving opinion. Ya, mungkin ada yang pernah dengar dengan istilah opinion ya. Apa sih opinion? Pendapat, betul sekali. Jadi dalam sesi ini kita akan belajar bagaimana cara bertanya dan juga memberikan opini. Wah, mungkin ada yang sudah pernah baca atau sudah pernah mendengar atau bahkan sudah pernah mempraktekkan. Nah, kesempatan kali ini tidak ada salahnya untuk kita terus belajar agar lebih mantap lagi. Are you ready? Good. Nah, sebelum masuk ke paparan materi, kita harus paham dulu tentang kompetensi dasarnya. Ya, ada 2, yaitu kompetensi dasar pengetahuan dan juga kompetensi dasar keterampilan. Saya ulangi, ada kompetensi dasar pengetahuan dan juga ada kompetensi dasar keterampilan. Yang pertama ada menganalisis bla 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 dan seterusnya. Kemudian yang keterampilan adalah kalian nanti akan terampil bagaimana menyusun teks, bagaimana cara membuat ungkapan, bertanya dan memberikan pendapat. Begitu ya. Bisa dibaca sendiri di 3.14 dan juga 4.14. Lanjut. Nah, itu tadi KD-nya atau kompetensi dasarnya. Yang berikutnya adalah kalian harus tahu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, bisa kalian baca sendiri, yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dalam teks mengenai meminta dan memberi pendapat sesuai dengan konteks penggunaannya. Ya. Yang kedua adalah membedakannya. Yang ketiga menyusun teks. Yang keempat adalah bagaimana mempraktekkan. Di sesi kali ini kalian mempelajari materi, kemudian diharapkan nanti bisa menyusun teksnya, membuatnya, dan kemudian kalian bisa mempraktekannya. Itu berbicara, speaking ya. Sampai sini bisa dipahami? Any questions? Good. Thank you very much for your understanding. Nah, ada sebuah contoh atau dialog ilustrasi terkait dengan materi asking and giving opinion. Ada 2 orang di sini yang bernama Nick, ya, dan juga siapa namanya satunya ini? John, kita katakanlah John. Ada sebuah percakapan singkat seperti ini. Hi Nick,
Have you watched Ultraman the movie? Yes, I have. What is your opinion about the movie? I think the movie is awesome. It's full of actions. Okay, thanks for your opinion. No problem. Nah, sebuah contoh singkat dialog ilustrasi ini menggambarkan bagaimana seseorang bertanya, begitu ya, pendapat terkait apa? Film Ultraman. Oke, dan kemudian dijawab pendapatnya itu berpendapat bahwa I think the movie is awesome. Filmnya luar biasa karena it's full of actions. Nah, begitu. Jadi bagaimana cara bertanyanya? What is your opinion about the movie? Bagaimana cara memberikan sarannya? I think the movie is awesome. Ada alasannya berikutnya. It's full of actions. Nah, itu tadi adalah sebuah contoh singkat atau ilustrasi dialog terkait materi how to ask and give opinion, ya, memberikan pendapat ya. Nah, setelah slide ini saya akan berikan paparan yang lebih lengkap, banyak sekali contohnya, banyak sekali bagaimana cara mengungkapkannya setelah slide yang berikut ini. Perhatikan baik-baik. Ya, dari ilustrasi tadi dapat kita mengerti bahwa mana yang meminta dan mana yang memberi. Oke, mana yang meminta? Contoh kalimatnya adalah what is your opinion about the movie? Itu adalah contoh bagaimana cara meminta. Kemudian bagaimana cara memberikan saran? I think the movie is awesome. Itu adalah contoh dari memberi saran atau giving opinion. Oke, bisa dipahami? Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan. Ini dia yang perlu kita perhatikan. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ungkapan meminta dan memberi saran. Yang pertama adalah social functions. Yang kedua adalah generic structures. Yang ketiga adalah language features. Saya ulangi, ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ungkapan meminta dan memberi saran, yaitu social functions, generic structures, kemudian language features. Oke. Berikutnya. Nah, apa maksud dari social functions? Social functions adalah fungsi sosial dari ungkapan ini, yaitu apa? To describes how we are to ask the opinions of the other and how we provide opinion to others. Jadi social functionnya adalah atau fungsi sosialnya adalah memberikan gambaran bagaimana kita bertanya tentang sebuah opini dan bagaimana kita memberikan opini. Itu adalah fungsinya. Jadi kalau kalimat yang kita buat itu kalimat tentang bagaimana memberikan opini itu harus jelas maksudnya, yaitu bertanya tentang opini dan juga atau responnya yaitu memberikan opini. Social functions is how to describe how we are to ask the opinions of others and how we provide opinion to others. Kita lanjutkan. Setelah kita tahu tentang social functions, kita pelajari yang berikutnya yaitu generic structures. Nah, di dalam generic structures kita akan mempelajari bagaimana contoh-contoh dari ungkapan asking opinion. Contohnya banyak, bisa kalian lihat sendiri. Yuk kita belajar mengucapkan dari yang pertama. What do you think of? Misalkan kita tanya tentang film. What do you think about? Ya, tentang film tadi Ultraman. What do you think about the movie? Itu bisa. Atau what is your opinion? Atau what is your idea? How about? Misalkan. Atau yang lainnya lagi. How do you feel? How do you think? Please give me your opinion. Give me your comment. Do you have opinion of? Do you have any idea? Gitu, bisa ditirukan. What is your comment? How is your opinion? How about this? How do you like? How was the trip? How do you think of my idea? What are you feeling? What your view on? What is your reactions? What do you like? Do you like that? Do you think it's good? Itu adalah contoh-contoh bagaimana bertanya pendapat.
Ya, ada banyak caranya. Tentu yang sering kalian dengar atau kita dengar itu adalah what do you think about? Itu adalah ungkapan yang paling sering kita dengar ya. Tapi contohnya lebih dari itu. Ada banyak di situ, bisa kalian baca sendiri dan berlatih tentang bagaimana cara bertanya pendapat. Namanya adalah asking opinion. Bisa dipahami? Oke, good. Kita lanjutkan yang berikutnya. Setelah tadi social functions, setelah tadi generic structures, sekarang kita lanjutkan. Oh, masih ada lagi. Sorry. Generic structures tadi tentang bertanya, sekarang generic structures untuk bagaimana memberikan pendapat. Ya, contohnya banyak. Contoh yang paling sering kita dapatkan atau ungkapan yang sering kita dengar adalah in my opinion, gitu ya. Atau bisa juga I personally believe, atau I tend to think that, it's my comment, in my view, as far I know, I think, nah itu dia. Atau I think that, gitu. I think I like it, I personally consider, atau in my opinion, atau from my point of view, the way I see is that, my comment is. Contoh-contoh tadi intinya sama. Menurut saya, menurut pendapat saya, gitu. Itu ya, artinya itu ya. Jadi sekian contoh itu artinya memiliki arti yang sama, yaitu menurut pendapat saya, gitu ya. In my opinion, I personally consider, atau I think that, atau in my view, itu sama, artinya sama, yaitu memberikan pendapat. Menurut pendapat saya, kira-kira begitu artinya. Oke, bisa dipahami? Kalau tadi adalah bertanya, sekarang ini adalah memberikan opini, bagaimana cara menjawab ketika kita hendak menyatakan opini kita atau menyatakan pendapat kita. Sebelum ini ada tadi namanya asking opinion, bagaimana cara kita bertanya tentang pendapat seseorang, gitu ya. Dan ini adalah bagaimana cara menjawabnya. Itulah tadi generic structures. Yang pertama ada asking opinion, yang kedua adalah giving opinion. Kita lanjutkan. Di dalam bertanya, menjawab, itu ada responnya, gitu ya. Expressions asking and giving opinion itu ada responnya. Responnya ada dua. Yang pertama adalah agreeing with opinion atau setuju. Yang kedua adalah disagreeing with opinion atau tidak setuju. Bagaimana cara mengungkapkan setuju? Bagaimana cara mengungkapkan tidak setuju? Yuk kita bergerak ke berikutnya. Ini cara bagaimana kita mengungkapkan setuju. Caranya adalah yang pertama, kalau kita setuju dengan pendapat itu dengan dijawab, of course, this is absolutely right. I agree with this opinion. I agree with your opinion. That's good point. Itu adalah contoh bagaimana cara memberikan pendapat yang setuju, gitu ya. Berikutnya ada contoh yang lain. I think so too. I couldn't agree more. I agree with what you are saying. I agree. I never thought of that. Itu adalah pernyataan-pernyataan, expressions how to agree with opinion. Oke? Nah, setelah kita pelajari tentang bagaimana berpendapat setuju, sekarang bagaimana cara kita menyatakan ketidaksetujuan kita terhadap sebuah opini. Contohnya adalah sebagai berikut. Ini dia. I'm sorry, I don't agree with you. I can say I agree with this. And here's why. I do not believe that. By this I mean, I disagree with you. I think you are wrong. Ya, itu adalah contoh-contoh bagaimana cara mengungkapkan ketidaksetujuan kita. Ada beberapa contoh yang lain, misalkan, that's not the same thing at all. I'm not sure I agree with you. I don't agree with you. I'm afraid I have to disagree with you. It's not justified to say so. I'm not convinced that. Itu adalah contoh-contoh dari bagaimana menyatakan ketidaksetujuan kita terhadap sebuah opini. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Bagaimana cara mengungkapkan kesetujuan kita dan bagaimana cara mengungkapkan ketidaksetujuan kita. Kita lanjutkan. Ini dia. Ingat, ada 3 untuk diperhatikan. Social functions,
Generic structures sudah kita pelajari. Social functions, fungsi sosialnya adalah memberikan atau bertanya tentang opini, bagaimana menjawab sebuah opini, itu adalah social functions. Generic structures adalah bagaimana kita memberikan pernyataan-pernyataan itu, ya banyak sekali contohnya tadi, bagaimana bertanya, bagaimana menjawab, bagaimana setuju atau tidak setuju, begitu banyak sekali contohnya. Yang ketiga yang tidak boleh kita lupakan adalah language features. Language feature adalah unsur kebahasaan, ya. Poinnya di situ ada kosakata yang terkait konteks kayak tadi I agree, what is your opinion adalah kosakata atau vocabulary yang sering digunakan dalam pembuatan atau membuat expressions of giving and asking opinion. Ada grammar yang digunakan, kalimat tanya jangan lupa, kata sifatnya juga digunakan, ejaan dan tanda baca yang jelas, rapi dan tepat. Ini penting, karena kalau tanda bacanya tidak jelas, maka bisa saja pesan yang disampaikan tidak sampai, dan ini menjadi fatal karena menjadi salah ya. Yang berikutnya adalah ucapan, tekanan kata, intonasi ketika mempresentasikan secara lisan. Ini dia penting sekali, karena ini adalah sebuah expressions, ungkapan, maka diucapkan juga. Kalau kita tidak mengucapkannya dan tidak menggunakan tekanan kata yang tepat atau intonasi yang tepat, bisa saja akan salah menerimanya. Oke, bagaimana? Sudah bisa dipahami? Materi kita hari ini adalah namanya giving and asking opinion, yaitu bagaimana caranya bertanya sebuah pendapat, bagaimana cara menjawabnya, dan apakah kita setuju atau tidak setuju sudah kita bahas di pertemuan kali ini. Demikian, that's all our meetings today. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for joining my class, joining online class with Miss April and juga Mr. Rudy. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.